Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menginstalasi yaitu access point. Dalam hal ini sebagai contoh kita menggunakan TP-Link ya. Jadi nanti untuk masalah merek itu bisa mungkin bisa yang lain juga boleh. Tapi pada prinsipnya nanti akan ada kesamaan ya. Jadi yang perlu kita jelaskan dulu sebagai persiapan, nanti silakan hubungkan terlebih dahulu komputer kita dengan salah satu port yang ada di belakang ya, di belakang TP-Link. Dalam hal ini pilih port yang berwarna kuning ya, salah satu, silakan mana saja boleh ya. Jadi hubungkan dulu komputer kita dengan access point yang kita miliki ya untuk setting awal ya. Kalau sudah kemudian kalau sudah terhubung, berikutnya silakan masukkan, kita akan menuju kepada alamat standar dari IP address dari TP-Link. Di sini ada beberapa alamat yang biasa digunakan ya. Alamat mana saja yang dipakai itu nanti tergantung pada jenis TP-Link kita ya. Jadi kalau saya menggunakan tipe yang WR ini ya. Jadi nanti kita pakai username sama passwordnya admin, kemudian IP-nya di 192.168.1.1 ya. Jadi kita coba dulu 192.168 ini 11 ya. Nah kemudian silakan, di sini harusnya kita koneksi kita cek dulu koneksinya ya. Ini terhubung ke WiFi ya, kita ganti koneksi kita ke Jing adapter option ya. Ya, jadi WiFi-nya untuk sementara kita disable saja, nonaktifkan, biar kita bekerja di benar-benar bekerja di menggunakan port Ethernet ya. Ya, jadi ini sudah aktif ya portnya, sehingga nanti kita tidak salah pada saat memanggil alamat ini. Ada sedikit kesalahan ya. 192.168.1.1. Mungkin 01 nih. Oh iya, 01 ya, 192.168.0.1. Sesuai dengan tipenya yang di sini ya, karena ada yang 01, ada yang 11. Sesuai dengan tipenya. Kalau sudah masukkan password dan username dan passwordnya admin, maka kita akan masuk ke dashboard dari TP-Link. Perlu diketahui bahwasannya TP-Link ini kita sudah reset ya. Jadi kita akan mulai melakukan instalasi benar-benar dari awal ya. Nah, yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita bisa tentukan dulu networknya ya. Jadi network di sini ada WAN, ada LAN ya. Nanti untuk WAN itu adalah IP yang didapat dari modem ya. Jadi nanti untuk WAN itu kita hubungkan, kalau kita kasusnya adalah kita membuat access point ya. Jadi nanti untuk WAN-nya kita akan hubungkan dengan port yang berwarna biru ini ya. Sehingga di WAN ini wireless ini kita pilih yang dinamik ya, bukan yang statik tapi dinamik. Di sini belum muncul IP-nya. Nanti pada saat kita hubungkan dengan sumber modem dengan port yang berwarna biru ini nanti akan dikasih IP dari secara otomatis ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah LAN ya, LAN. Jadi ini adalah IP yang ada di bawah dari TP-Link. Semua yang terhubung dengan TP-Link akan mendapatkan network ini ya, IP ini. Coba kita bikin saja networknya adalah misalkan 100 ya, 100T1. Kita save ya. Nanti akan minta untuk melakukan reboot ya. Karena apa? Karena kita merubah IP-nya ya. Jadi yang sebelumnya itu 0.1 sekarang menjadi 100.1. Sehingga kita diminta untuk melakukan reboot ya, atau otomatis akan melakukan reboot. Tentu kita harus login ulang ya. Setelah proses booting selesai, kita
diminta untuk bisa login kembali karena IP-nya sudah berubah, bukan 01 tapi sudah 101 ya. Kita refresh dulu. Ya, sekarang IP-nya di 101 ya. Masukkan admin, usernya dan passwordnya juga sama admin. Ya. Nah, kita sudah berada di jaringan atau network yang baru, yaitu di 101. Nah, itu tadi di networknya ya yang sudah kita setting. Networknya berikutnya adalah kita akan ke DHCP, fitur DHCP ya. Jadi nanti IP yang didapatkan oleh klien, siapa saja yang terhubung ke modem kita, akan dimulai dari IP dengan 100 sampai dengan 199 ya. Jadi ini ada sekitar 100 IP ya, 100 perangkat yang bisa terhubung ke access point kita. Selanjutnya kalau sudah, kemudian network sudah, kemudian tadi DHCP-nya juga sudah ya. Jadi alamat IP yang untuk klien itu kita dapatkan mulai dari 100 sampai 199. Kalau mau diubah juga boleh. Misalkan yang penting jangan 1 ya, karena 1 sudah dipakai. Misalkan 10 sampai berapa gitu ya. Tergantung nanti jumlah klien yang diinginkan. Lanjut ke wireless sekarang. Wireless ini yang akan tampak di SSID kita. Jadi kalau di sini belum kelihatan ya SSID-nya bagaimana. Ini nanti kalau kita kita setting nanti akan muncul. Oh ya, tadi kan WiFi-nya saya nonaktifkan ya. Kalau sekarang kalau kita hidupkan lagi WiFi-nya, refresh ya. Nah, ini disable WiFi-nya, enable. Tadi saya disable ya, sekarang kita enable lagi. Oh sorry, ini masih ya. Jadi semua jaringan WiFi di sini nama tapping linknya 809A 809A akan kelihatan ya. Airpin modenya saya nonaktifkan. Oke, jadi di wireless setting ini kita bisa menentukan nama dari wireless kita. Misalkan saya kasih nama saja room ya. Klik save ya. Nanti sekalian dah nanti kita voting ulang. Sebelum kita voting kita kasih security-nya ya, security ya. Room ini kita pakai security yang mana? Misalkan yang standar ya, yang agak kuat itu yang ini ya, WPA dan seterusnya ini. Kita diminta untuk memasukkan minimal 8 karakter ya. Pakai saja misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kan sudah 8 karakter ya. Ini untuk passwordnya. Jadi nama SSID-nya tadi room, kemudian nanti passwordnya 1 sampai 8. Oke ya. Kita klik OK. Nah, sudah selesai sampai di sana. Sampai ini saja. Yang terakhir kita lakukan adalah reboot. Booting ulang. Sorry, klik oke. Kita tunggu. Ya, reboot sudah komplit ya. Maka TP-Link kita sudah bisa menjadi access point. Dan langkah yang terakhir adalah kita hubungkan ya kabel dari modem ke dalam port WAN-nya ya, yang berwarna biru ya. Nah, untuk melihat bagaimana responnya kalau kita menghubungkan, kita bisa cek di sini di network. Ya, ini di WAN-nya kan ini masih kosong ya. Nanti begitu saya hubungkan, ya, maka nanti kita akan dapat alamat IP yang diberikan oleh modem ya. Jadi kita cek lagi, saya reload barusan di network ya. Masih obtaining parameter.
Ya, kita sudah diberikan oleh modem di IP 192.168.1.7 ya. Ya, jadi sekarang access point kita sudah berfungsi ya. Kita sudah berfungsi. eh, Salah satu apa namanya ya, caranya seperti itu. Kemudian kalau kita ingin access control ya. Ya, ini sudah bisa berfungsi. Misalkan saya hubungkan HP saya dengan modem atau access point yang namanya room ini, sandinya 123456778. Ya, saya sudah dapat akses. Kemudian kita bisa cek ya client list ya. Ya, ini ya. Client list ya, ini Xiaomi Poco ya. Poco ini ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Kemudian laptop juga sudah dapat IP dan HP juga sudah dapat IP. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi kita cek apakah saya pakai HP yang lain, apakah sudah bisa terhubung. Harusnya sudah bisa. Coba saya refresh. Ya, ini Redmi Note 6 ya. Jadi seperti itu cara untuk setting kita bikin access point.